Aku menyandarkan tubuhku di kursi, mengendurkan bahuku yang tegang. Setelah hari yang panjang, layar ponselku menyala, menampilkan notifikasi yang sudah akrab, transaksi berhasil. Aku baru saja melunasi cicilan besar terakhir untuk rumah keluarga suamiku. Melihat saldo di buku tabunganku berkurang, aku tidak merasa sedih sama sekali. Sebaliknya, perasaan lega dan puas yang luar biasa menyelimutiku. Selama 3 tahun terakhir, aku selalu berkata pada diri sendiri, asalkan aku berusaha, keluarga ini akan hidup damai, dan ibu mertuaku akan lebih menyayangiku. Hari ini aku bahkan berpikir untuk menyiapkan gulai ikan kesukaan ibu, sebagai makan malam hangat agar kami semua bisa mengobrol dengan ceria. Aku tidak menyangka makan malam itu justru menjadi momen di mana segalanya runtuh. Saat aku baru saja meletakkan mangkuk sayur di meja, ibu mertuaku menoleh dan terus-menerus mengambilkan lauk untuk Lani, adik iparku yang baru menikah beberapa bulan. Beliau tersenyum lembut padanya, lalu dalam sekejap, beliau menoleh ke arahku dengan wajah yang jauh lebih dingin. Lani sedang hamil, dia butuh ruang untuk istirahat. Rumah ini sudah terlalu sempit. Gajimu kan besar, Maya, lebih baik kamu sewa apartemen mewah di luar sana, biar lebih nyaman. Aku tertegun, mengira salah dengar. Aku menatap Budi, suamiku, berharap dia akan menjelaskan atau setidaknya bertanya lagi pada ibunya untuk memperjelas. Tapi dia menghindari tatapanku, mengambil sepotong daging dan berkata dengan enteng seolah itu adalah hal yang wajar. Ibu benar, kamu tinggal di luar saja untuk sementara beberapa bulan. Aku anak laki-laki tertua, aku harus tetap di sini mengurus ibu. Aku merasa tenggorokanku tercekat. Dalam sekejap, semua di sekitarku kabur seolah tertutup kabut, tinggal di luar untuk sementara. Rumah ini, setiap batu batanya, setiap perabotannya, adalah hasil jerih payahku. Selama 3 tahun, aku menghemat setiap rupiah untuk membayar utang, menahan keinginan pribadi untuk memenuhi kewajibanku sebagai menantu. Dan sekarang, mereka mendorongku keluar dari tempat yang kubangun sendiri, seolah mengusir seorang penyewa yang kontraknya habis. Aku menunduk menatap semangkuk nasi yang sudah dingin. Di kepalaku hanya ada satu pertanyaan yang berputar-putar. Sebenarnya, apa artinya semua pengorbanan dan baktiku di rumah ini? Aku tidak ingat hari keberapa aku pindah dari rumah itu. Aku hanya ingat saat menutup koper terakhir. Tanganku gemetar hebat sampai tidak bisa menarik resletingnya. Tidak ada yang menahanku. Tidak ada satupun pertanyaan. Bahkan Lani berdiri bersandar di pintu kamarnya, tangan memeluk perut, dengan senyum tipis di bibir. Di luar lebih leluasa, Kak. Rumah ini memang agak sempit. Aku diam. Aku tahu jika aku bicara satu kata lagi, air mataku akan langsung tumpah. Selama 3 tahun, aku selalu berpikir, asalkan aku berusaha, keluarga ini akan menganggapku sebagai bagian dari mereka. Aku seorang manajer di sebuah perusahaan asing, dengan gaji bulanan yang stabil, cukup untuk menafkahi seluruh keluarga tanpa ada yang perlu khawatir. Sebaliknya, pekerjaan Budi, suamiku, tidak menentu, dan sifatnya yang penuh gengsi membuat utang-utang kecil terus bermunculan. Aku tidak pernah mengeluh. Bagiku, suami istri ada untuk saling melengkapi. Selama dia baik padaku, aku rela menanggung semuanya. Tapi suatu hari aku sadar, sepertinya hanya aku yang berusaha melengkapi. Lani, adik iparku, sudah lama terbiasa bergantung. Mulai dari uang untuk membeli lipstik, biaya perawatan di spa, hingga uang untuk membeli perlengkapan bayi. Dia selalu menggunakan alasan, kakak ipar kan gajinya besar, dan aku selalu memberinya. Tapi terkadang, di mata Lani, aku seperti dompet berjalan, bukan anggota keluarga. Yang paling menyakitkan adalah orang yang selama ini kuanggap seperti adik sendiri, justru yang menghasut ibu untuk mengusirku. Aku mendengar percakapannya dengan ibu mertuaku setelah makan malam hari itu. Ibu benar mengusirnya. Kalau ada dia di rumah rasanya tegang terus, biarkan aku istirahat dengan nyaman. Aku pindah ke sebuah apartemen studio kecil yang kusewa sementara. Ruangan itu hanya seluas kurang dari 30 meter persegi, dindingnya putih, jendelanya tua, tapi setidaknya ini milikku. Tidak ada yang memerintah, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mendorongku pergi. Tapi saat malam tiba, ketika aku duduk sendirian menatap kardus-kardus yang belum sempat kubuka, hatiku terasa hampa tak terkira. Aku tidak langsung menggugat cerai karena aku masih berharap. Berharap Budi akan datang mencariku, meminta maaf, dan berkata bahwa dia hanya salah bicara, bahwa dia masih membutuhkanku. Harapan kecil itu membuatku masih menyimpan cincin kawin di jariku. Namun, hari demi hari berlalu, harapan itu menipis seperti kertas tua. Budi tidak pernah datang menemuiku sekalipun. Setiap kali aku mencoba memulai percakapan, dia selalu punya alasan. Ibu sakit kaki, atau aku sibuk lembur untuk cari uang tambahan menyambut kepulanganmu. Tapi aku tahu semua itu hanya untuk menenangkanku karena di rumah, dia hidup seperti seorang raja. Listrik, air, internet,
semuanya masih aku yang bayar karena perintah bayar otomatis belum sempat kumatikan. Sementara dia menikmati semua kenyamanan itu tanpa mengeluarkan sepeser pun. Ada malam-malam di mana aku duduk di depan layar ponsel, menatap ikon panggilan, hanya perlu satu sentuhan untuk mendengar suaranya. Tapi kemudian aku tidak punya cukup keberanian, karena aku tahu satu-satunya hal yang akan kudapatkan hanyalah sikap dingin. Dalam sebuah pernikahan, ketika seorang suami tidak lagi berinisiatif menelepon istrinya, segalanya sudah lama retak. Aku masih mencoba bertahan dengan keyakinan, tetapi di sudut kamar sewaan yang dingin ini, aku mulai melihat dengan jelas bahwa aku berada dalam sebuah pertempuran yang hanya diperjuangkan oleh satu orang. Beberapa hari setelah pindah dari rumah, tubuhku mulai menunjukkan gejala aneh. Pagi hari di kantor, aku harus duduk sejenak untuk mengatur napas sebelum bisa berdiri. Kepalaku pusing, perutku terasa perih melilit. Awalnya kupikir itu karena pola makan yang tidak teratur dan tekanan mental, jadi lambungku bereaksi. Aku membeli beberapa obat pereda nyeri ringan, berharap akan membaik dalam beberapa hari. Tapi kondisinya tidak kunjung membaik. Siang itu, saat sedang rapat dengan klien, aku tiba-tiba merasa pusing hebat, keringat dingin membasahi tubuh, dan tanganku gemetar sampai tidak bisa memegang pulpen. Seorang rekan kerja, Rina, melihat wajahku pucat pasi dan segera memapahku keluar. "Maya, sebaiknya kamu ke dokter. Melihat kondisimu begini, aku khawatir." Aku ragu. Aku tidak suka merepotkan orang lain. Dan saat ini sedang banyak tekanan. Jadi aku terbiasa menahannya sendiri. Tapi saat duduk di dalam taksi menuju klinik dekat kantor, aku merasa seolah tubuhku sedang mencoba memberiku peringatan yang tidak bisa kuabaikan lagi. Aku tiba di klinik dengan perasaan lelah, mencari jawaban. Setelah menanyakan beberapa gejala, dokter menyarankan agar aku melakukan USG perut terlebih dahulu untuk menyingkirkan kemungkinan radang lambung. Aku berbaring di ranjang, menatap langit-langit, hanya berharap tidak ada penyakit serius. Namun, saat gambar muncul di layar USG, dokter sedikit terdiam, lalu menoleh menatapku. Suaranya lembut namun tegas. "Ibu sedang hamil, sekitar 8 minggu. Aku membeku, seluruh tubuhku terasa ringan. 8 minggu, saat aku sendirian mengemasi koper keluar dari rumah, menangis di kamar sewaan yang sempit itu, anakku sudah ada di sana, tumbuh diam-diam dari hari ke hari. Aku meremas ujung spray, mataku terasa panas. Dokter melanjutkan, dengan lembut seolah takut membuatku lebih terkejut. "Janinnya sehat, tapi ibu perlu banyak istirahat. Jangan terlalu stres. Kehamilan 8 minggu sangat sensitif." Aku mengangguk, tapi hatiku seperti dipelintir, bahagia sekaligus sedih hingga sesak napas. Kukira aku datang ke sini untuk memeriksa sakit maag. Aku tidak menyangka, yang membuatku lemas bukan penyakit, melainkan sesosok mungil yang sedang mengharapkan kasih sayang. Keluar dari ruang periksa, aku berdiri terdiam untuk waktu yang sangat lama. Angin bertiup sepoi-sepoi, tapi aku tidak merasakan apa-apa selain detak jantungku sendiri. Aku meletakkan tangan di perut dan berbisik, "Nak, maafkan ibu tidak tahu kamu datang secepat ini." Aku memutuskan harus segera memberitahu Budi. Jika dia tahu akan menjadi seorang ayah, dia pasti akan berubah. Aku begitu mempercayai itu sampai tanganku gemetar saat membuka ponsel. Aku meneleponnya. Dering berbunyi 2 kali, lalu panggilan dimatikan. Segera setelah itu, sebuah pesan masuk. "Aku sedang ada tamu, jangan telepon terus." Aku berdiri terpaku di halaman klinik, hatiku membeku. Aku ingin memberitahunya bahwa di dalam rahimku ada anaknya, tapi dia justru menyuruhku untuk tidak meneleponnya terus-menerus. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba tenang. "Tidak apa-apa, nanti malam saja aku bicara." Aku menenangkan diri. Tapi malam itu, Budi menghilang sepenuhnya. Tidak ada panggilan, tidak ada pesan. Aku mengirim pesan, "Aku perlu bertemu, ada hal penting." Dia tetap diam. Baru saja aku meletakkan ponsel, ibu mertuaku menelepon. "Maya, bulan ini Lani sering periksa kehamilan, biayanya banyak. Kamu transfer ibu 5 juta rupiah ya." Aku menggigit bibirku hingga hampir berdarah. Lani pergi periksa kehamilan, dan aku juga sedang hamil. Tapi tidak ada yang menanyakanku satu kata pun, tidak ada yang tahu aku baru saja hampir pingsan di klinik, tidak ada yang tahu di dalam tubuhku ada seorang cucu kandung mereka. Aku bertanya pelan, "Apa ibu butuh segera?" Suaranya sedikit ketus. "Tentu saja segera. Putri ibu ini lelah sekali, kamu bantu dia sedikit. Sebagai kakak ipar, cepat transfer ya." Kakak ipar dan adik ipar. Dulu kupikir aku dan Lani benar-benar seperti saudara. Tapi sekarang, kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku mentransfer uang itu untuk terakhir kalinya. Bukan karena aku mau, tapi karena aku tidak ingin anakku lahir di tengah keluarga yang hancur berantakan. Namun, saat saldo di rekeningku berkurang, hatiku sakit luar biasa sampai aku harus duduk di tempat tidur untuk bisa bernapas.
Aku meletakkan tangan di perut, berkata pelan, "Nak, tenang saja. Ibu akan mencoba sekali lagi. Ibu ingin kamu lahir dalam kedamaian. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu aku sedang berjuang sendirian. Suami tidak peduli, ibu mertua hanya tahu menuntut. Adik ipar cuci tangan. Dan saat aku mengetahui ada malaikat kecil yang tumbuh di rahimku, aku justru berdiri sendirian di koridor rumah sakit, kesepian seperti bayangan. Aku tidak tahu bahwa hal terburuk masih menantiku di depan. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar sewaanku, memeluk bantal kecil, punggung bersandar di dinding. Seharian ini Budi tidak menelepon, tidak juga mengirim satu pesan pun. Sejak tahu aku hamil, aku seolah hidup lebih banyak dari harapan daripada dari udara. Asalkan dia mau duduk dan mendengarkan, segalanya pasti akan berbeda. Aku terus menipu diriku seperti itu. Sekitar pukul 8 malam, ponselku bergetar. Pesan dari Budi. "Malam ini aku keluar kota untuk survei proyek, baru pulang besok, jangan telepon, aku sibuk." Aku membaca kalimat itu berulang kali. Keluar kota untuk survei proyek. Pekerjaannya selama ini tidak menentu, sudah lama aku tidak mendengar dia menyebut proyek yang cukup besar sampai harus menginap. Tapi aku tetap berusaha percaya. Aku membalas pesan singkat, "Jaga kesehatan ya. Nanti kalau sudah pulang, aku mau bicara soal anak kita." Pesan terkirim, tapi tidak ada tanda terbaca. Aku menghela napas, berdiri untuk membereskan barang-barang kecil di meja. Di sudut ruangan, iPad lama milik kami berdua masih tergeletak. Dulu Budi sering menggunakannya untuk menonton sepak bola, belakangan ini hampir terlupakan. Saat pindah, aku membawanya karena berpikir kalau ditinggal hanya akan berdebu, sudah lama aku tidak menyalakannya. Malam ini, entah kenapa aku mengambilnya, berniat menonton beberapa film agar tidak terlalu banyak pikiran. Perangkat itu menyala, antar muka yang familiar muncul. Masih menggunakan akun iCloud bersama kami berdua, dari masa-masa mesra dulu. Aku menggeser layar tanpa sadar, dan tidak sengaja menekan aplikasi Find My iPhone. Daftar perangkat muncul, nama Budi masih ada di sana. Di bawah tulisan iPhone Budi sedang online, aku penasaran dan menekannya. Sebuah titik hijau muncul di peta. Bukan di sebuah provinsi yang jauh, melainkan di sebuah area resort di puncak, hanya sekitar 30 km dari kota. Jantungku berdebar kencang. Awalnya aku mencoba menenangkan diri, mungkin dia pergi dinas lalu menginap di sana agar lebih praktis. Tapi logikaku langsung menolaknya. Jika sedang survei proyek, kenapa menginap di resort mewah? Kenapa harus bilang pergi keluar kota? Aku memperbesar peta, membaca dengan jelas nama resort itu. Ini adalah tempat peristirahatan yang pernah diceritakan oleh rekan kerjaku, tempat pasangan sering menghabiskan akhir pekan. Tanganku terasa dingin. Dalam sekejap, aku merasa seperti seseorang baru saja merobek tirai terakhir yang menutupi mataku. Aku tidak berpikir lagi. Aku menyambar tasku, memasukkan iPad dengan tergesa-gesa, mengambil sebuah selendang tipis dan hasil USG, lalu memasukkannya ke saku kecil tas, seperti sebuah kebiasaan tak sadar. Aku memanggil taksi, suaraku gemetar saat menyebutkan alamat kepada sopir. Sepanjang perjalanan, aku begitu diam sampai sopir taksi beberapa kali melirikku dari kaca spion, lalu menyerah. Lampu jalanan tertinggal di belakang, bersama dengan serpihan kenangan pernikahanku. Hari pernikahan, hari pindah ke rumah itu, hari pertama aku mentransfer uang cicilan, semuanya seperti potongan film yang diputar cepat semakin menyakitkan. Resort itu muncul di depan mata dengan gerbang besar yang terang benderang. Aku meminta sopir untuk berhenti pada jarak yang cukup agar aku bisa turun tanpa menarik perhatian. Jantungku berdebar tak karuan, aku tidak tahu apa yang sedang kulakukan. Aku hanya tahu jika hari ini aku pulang seolah tidak terjadi apa-apa, mungkin seumur hidupku aku akan hidup dalam kebodohan. Aku bersembunyi di balik barisan pohon dekat gerbang, membuka iPad, dan memperbarui lokasi. Titik hijau itu masih di sana, tepat di area lobi. Sebuah mobil MPV berhenti, aku menahan napas. Budi turun, mengenakan kemeja rapi, rambutnya ditata dengan gel, wajahnya sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang survei proyek. Dia membuka pintu di sisi lain mobil. Seorang wanita turun, mengenakan gaun ketat, sepatu hak tinggi, tangannya melingkar santai di lengan Budi. Mereka tertawa bersama dengan sangat alami, seolah sudah lama akrab. Budi sama sekali tidak terlihat terpaksa, dia bahkan merangkul pinggang wanita itu, menunduk dan membisikkan sesuatu yang membuatnya tertawa dan bersandar di bahunya. Aku merasa dunia berputar. Inilah pria yang berkata padaku, "Aku sibuk, jangan telepon terus." Inilah suami yang membiarkanku sendirian di kamar sewaan yang dingin, memeluk perut hamil 8 minggu dan memimpikan hari di mana keluarga kami bersatu kembali. Aku mengeluarkan ponsel, tanganku gemetar hebat sampai hampir jatuh. Aku tidak menyerbu masuk, aku hanya membuka kamera,
memperbesar semaksimal mungkin, dan merekam setiap momen. Budi merangkul pinggang wanita itu. Budi menerima kunci kamar dari resepsionis. Mereka bersama-sama menarik koper ke dalam lobi. Tangan mereka masih saling bertautan. Semuanya berjalan sangat lambat di mataku, tapi sekaligus begitu cepat hingga aku tidak sempat berkedip. Dalam sekejap, aku merasa detak jantung janin di perutku berirama dengan setiap langkah mereka. Anakku, anak yang untuknya aku berusaha menjaga harapan akan sebuah rumah, ayahnya justru sedang bersiap masuk ke kamar dengan wanita lain. Aku bersandar di pohon, kedua kakiku lemas, air mata mengalir ke leher terasa dingin. Aku menekan tombol berhenti merekam, menyimpan video itu, lalu berdiri diam untuk waktu yang sangat lama. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Aku hanya ingat sampai mereka benar-benar hilang di balik pintu kaca, barulah aku bisa menarik napas dalam-dalam. Pada saat itu, semua potongan teka-teki yang berserakan di kepalaku menyatu menjadi sebuah gambaran utuh. Dia mendorongku keluar dari rumah dengan alasan ibunya butuh perawatan. Dia tidak pernah mengunjungiku, selalu beralasan sibuk. Dia membiarkanku terus membayar tagihan listrik dan air, menjadikan rumah yang kubayar menjadi tempatnya hidup seperti raja. Semua itu bukan karena dia anak yang berbakti. Dia hanya butuh aku pergi dari sana agar dia punya panggung yang kosong untuk bebas berakting dengan wanita ini. Aku menggenggam ponselku erat-erat, rasa terhina naik hingga mencekik leher. Ternyata, rumah yang aku cicil mati-matian selama 3 tahun, makan malam yang kusiapkan, setiap tirai, setiap kursi yang kupilih, pada akhirnya hanya menjadi latar yang indah untuk perselingkuhannya. Aku menatap langit yang gelap, angin malam menampar wajahku. Tiba-tiba, aku merasakan ketenangan yang aneh mengalir di setiap sel tubuhku. Rasa sakit itu masih ada, membakar, tapi di dasarnya ada sesuatu yang lain, kesadaran. Tepat di gerbang resort itu, aku diam-diam menyeka air mata, membuka folder video di ponselku, dan menonton kembali klip yang baru saja kurekam. Setiap bingkai seperti sebuah pisau, tapi juga satu-satunya perisai yang akan melindungiku dari penyangkalan di kemudian hari. Aku meletakkan tangan di perut, berbisik pada anakku, "Nak, mulai sekarang, ibu tidak akan buta lagi, aku berjanji." Lalu aku berbalik, berjalan perlahan ke arah jalan raya, memanggil taksi lain. Dalam perjalanan pulang, aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah kering bersama dengan kepercayaan terakhirku. Hanya ada satu hal yang aku tahu pasti. Hidupku, sejak saat aku meninggalkan gerbang resort itu, tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam aku melihat Budi merangkul wanita lain di resort puncak itu, aku bukan lagi wanita yang gemetar menghadapi kebohongan. Rasa sakit itu seperti pisau dingin, tapi itu jugalah yang memutus tali yang mengikatku pada ilusi yang terlalu lama kupertahankan. Aku kembali ke kamar sewaanku, duduk sangat lama di tepi tempat tidur, satu tangan memeluk perut, tangan yang lain menggenggam ponsel berisi video yang baru saja kurekam. Aku tidak menangis. Kukira aku akan menangis, akan berteriak, akan hancur. Tapi tidak. Mungkin aku sudah cukup banyak menangis. Sekarang yang tersisa hanyalah kejernihan pikiran yang dingin. Keesokan paginya, aku izin setengah hari dari kantor. Bukan untuk beristirahat, tapi untuk memulai sebuah perjalanan baru. Perjalanan untuk mendapatkan kembali hak-hakku sebagai manusia. Aku datang ke bank pagi-pagi sekali. Petugas muda itu menatapku sedikit heran ketika aku meminta untuk mencetak rekening koran seluruh transaksi selama 3 tahun terakhir. Aku menunggu di kursi, tangan diletakkan di atas perut seolah menenangkan anakku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ketika tumpukan rekening koran itu diletakkan di tanganku, rasanya lebih berat dari apapun yang pernah ku pegang. Setiap baris transaksi seperti satu kali aku meyakinkan diri sendiri bahwa aku sedang berjuang untuk keluarga yang pantas, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Aku melanjutkan perjalanan ke toko elektronik, toko furnitur, tempat-tempat di mana aku pernah dengan cermat memilih setiap barang untuk rumah yang selalu kusebut rumahku. Aku meminta salinan nota pembelian, sebagian besar tercetak atas namaku, peralatan elektronik, sofa, kulkas, tempat tidur, mesin cuci, satu persatu semuanya dibeli dengan uangku. Dulu, nota-nota itu kusimpan di laci dengan pikiran naif bahwa mungkin akan berguna untuk garansi. Sekarang, mereka menjadi bukti bahwa aku bukanlah benalu seperti yang pernah dikatakan ibu mertuaku. Aku mengumpulkan semuanya menjadi satu berkas tebal, memeluknya seolah memeluk harga diriku sendiri. Aku kembali ke kamar sewaanku, meletakkan berkas itu di atas meja, menatapnya sangat lama. Ada sesuatu dalam diriku yang bergerak, sebuah ketenangan aneh yang mengakar dalam setiap helaan napas. Aku tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Tanggal 30, hari keramat di mana selama 3 tahun aku selalu mentransfer uang cicilan bank. Setiap bulan aku selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat sehari pun. Tapi pada pagi tanggal 30 kali ini, aku bangun dengan suasana hati yang berbeda.
Aku membuka jendela, menghirup udara pagi dalam-dalam, membuat semangkuk bubur encer, dan duduk di meja seolah sedang mempersiapkan ritual untuk mengucapkan selamat tinggal pada hari-hari kebodohanku. Aku meletakkan ponsel di depanku. Sebagian diriku gemetar karena takut, tapi bagian yang lain terasa begitu kuat. Aku membuka aplikasi mobile banking, masuk ke menu pembayaran rutin. Tulisan pembayaran cicilan tanggal 30 setiap bulan muncul dengan jelas, seolah mengingatkanku pada 3 tahun bebanku. Aku menatapnya beberapa detik, lalu menekan batalkan perintah. Sebuah notifikasi konfirmasi muncul di layar. Aku menekan setuju. Rasanya seperti melepaskan belenggu di pergelangan tangan. Ringan namun terasa hingga ke jantung. Aku beralih ke menu manajemen kartu. Kartu kredit tambahan atas nama Budi ada di sana. Kartu yang dia gunakan untuk berbelanja tanpa lelah, mentraktir teman-temannya, bahkan mungkin untuk membeli hadiah bagi wanita itu. Aku tidak marah lagi, hanya merasa lucu betapa dulu aku takut dia kekurangan uang saku. Aku menekan blokir kartu. Terdengar bunyi klik yang sangat pelan. Hanya itu, tapi bagiku, itu seperti sebuah pernyataan. Aku berhenti. Setelah menyelesaikan 2 urusan besar itu, aku membuka laci meja, mengambil surat gugatan yang sudah kutulis sejak malam aku kembali dari resort. Saat menulisnya, tanganku masih gemetar. Tapi saat memegangnya hari ini, aku merasa seperti sedang memegang tiket untuk kembali ke kehidupanku. Gugatan cerai sepihak, kutulis dengan jelas setiap poinnya, melampirkan semua bukti, video perselingkuhan, nota pembelian perabotan, rekening koran 3 tahun, foto hasil USG, dan tangkapan layar lokasi resort. Aku memasukkan semuanya dengan hati-hati ke dalam amplop besar dan menyegelnya. Lalu aku membawanya ke kantor pos dekat kamar sewaanku. Petugas bertanya, "Ibu mau kirim tercatat atau kilat khusus?" Tanpa ragu aku menjawab, "Yang paling cepat." Ketika stempel diterima dibubuhkan di atas amplop, aku mendengar bunyi kerak di dalam hatiku, seolah sebuah pintu tua yang berkarat akhirnya terbuka. Aku kembali ke kamar, duduk di meja makan, semangkuk bubur hangat masih utuh, dan saat itulah ponselku mulai bergetar. Pertama, nama Budi muncul di layar. Aku menatapnya beberapa detik, lalu meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah. Ponsel itu bergetar lagi, 2 panggilan, 3 panggilan, lalu ibu mertuaku, lalu Budi lagi. Mereka menelepon bergantian seolah ada kejadian besar. Tapi aku merasa sangat tenang. Aku menyuapkan bubur ke mulut, mengunyahnya perlahan. Mungkin belum pernah selama 3 tahun ini aku makan dengan begitu damai. Ponsel terus bergetar sampai meja kayu ikut bergetar, tapi hatiku tidak lagi gemetar. Aku meletakkan tangan di perut, mengelus lembut tempat anakku tumbuh dari hari ke hari. Aku berbisik, mulai sekarang, tidak ada lagi yang boleh menyakiti kita. Ponsel masih bergetar, aku tetap makan buburku. Hidupku, sejak saat itu, memasuki babak baru. Babak di mana untuk pertama kalinya, aku berpihak pada diriku sendiri. Ponsel sudah berhenti bergetar, tapi keheningan itu tidak berlangsung lama. Menjelang siang, saat aku baru saja selesai mencuci mangkuk, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di koridor, diikuti suara gedoran pintu yang keras, seolah ingin merobohkannya. Aku tahu siapa yang datang tanpa perlu melihat. 3 tahun hidup bersama sudah cukup bagiku untuk mengenali suara langkah kaki Budi. Suara yang dulu membuatku merasa aman, kini hanya membuat punggungku merinding. "Maya, buka pintunya. Kamu gila ya?" Suaranya menggelegar, cukup keras untuk didengar seluruh penghuni kos. Aku mengeringkan tangan, berjalan mendekat tapi tidak langsung membuka. Aku berdiri di balik pintu, meletakkan tangan di perut untuk menenangkan bayiku. Anakku tidak perlu mendengar teriakan seperti itu bahkan sejak dari dalam kandungan. Dia menggedor lebih keras. "Kenapa kamu hentikan cicilan rumah? Kamu pikir keluarga saya hidup pakai apa? Ibu saya sedang sakit, kamu mau beliau meninggal?" Kalimat terakhir itu membuatku tersenyum tipis. Senyum yang bukan gembira atau menghina, hanya getir dari seseorang yang sudah terlalu paham inti masalahnya. Aku memutar kunci dan membuka pintu. Budi nyaris menerobos masuk, wajahnya merah padam, matanya melotot, sikapnya penuh amarah dan panik. Dia melihat sekeliling kamar kecil itu, matanya berhenti pada berkas dan iPad di atas meja. "Kamu mau main-main apa? Siapa yang memberimu hak mengirim surat gugatan cerai?" Suaranya bergetar, entah karena marah atau takut. Aku menutup pintu, bersandar di sana. "Hukum yang memberiku hak itu, Budi." Dia melangkah mendekat, menunjuk wajahku. "Dengar ya. Kamu mau pergi kemanapun terserah, tapi menghentikan uang itu tidak bisa. Ibu saya sakit seminggu ini, siapa yang bayar obatnya? Listrik dan air di rumah siapa yang bayar? Kamu tidak mengerti juga, ya?" Aku menatap lurus ke matanya. "Selama 3 tahun ini, siapa yang membayar semua itu?" Dia terdiam sejenak.
lalu menggigit bibir dan mengalihkan pandangan. Ya kamu kan istri, kewajibanmu lah. Tapi seenaknya menghentikan itu namanya tidak berbakti. Ibu sedang sakit, kamu tahu tidak, kamu masih punya hati nurani? Di titik ini, aku merasa kelucuan ini lebih besar dari rasa sakitku. Keluarga itu hanya bicara soal bakti saat butuh uangku. Tapi saat aku diusir dari rumah, tidak ada yang merasa bakti itu penting lagi. Aku berjalan ke meja dan mengambil berkas itu. Ibumu sakit atau tidak, aku tidak tahu. Tapi ada satu hal yang aku tahu pasti. Aku membuka ponsel, memutar video yang kurekam malam itu. Gambar dirinya merangkul wanita simpanannya tampak jelas di bawah cahaya keemasan resort. Wajah Budi memucat, dia mencoba merebut ponselku, tapi aku mundur. Jangan sentuh aku. Dia membeku, dan untuk pertama kalinya aku melihat kebenaran di matanya. Kepanikan. Bukan panik karena menyakitiku. Dia panik karena tertangkap basah, panik karena tahu aku memegang bukti yang bisa menenggelamkannya. Maya, dengarkan aku. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Hari itu aku benar-benar ada pekerjaan, hanya saja dia. Aku ada di sana, Budi, potongku, suaraku begitu tenang sampai aku sendiri tidak percaya bisa mengatakannya. Aku melihatmu menggandeng tangannya, merangkul pinggangnya, mengambil kunci kamar bersamanya. Kamu mau mengarang cerita apa lagi? Dia menelan ludah, kehabisan kata-kata untuk membela diri. Sikap arogannya tadi lenyap, digantikan oleh kegugupan. Lalu dia beralih ke nada memelas yang lemah. Aku salah, tapi kamu harus mengerti, ibuku butuh aku. Wanita itu hanya kehilafan sesaat, jangan dibesar-besarkan. Aku meletakkan berkas di meja, mengambil lembar hasil USG dan menunjukkannya di depan wajahnya. Dan ini adalah kehilafan sesaatku. Budi menatap lekat kertas itu, butuh beberapa detik baginya untuk mengerti. Begitu dia paham, raut wajahnya berubah drastis. Kamu hamil 8 minggu. Mulutnya ternganga tapi tidak ada suara yang keluar. Mungkin dia sedang menghitung-hitung, 8 minggu itu jatuh pada periode kapan, apakah bertepatan dengan saat dia meninggalkanku sendirian di kamar sewaan. Aku tidak peduli. Aku hanya mengucapkan satu kalimat yang cukup untuk membuatnya mengerti betapa ironisnya cerita ini. Kamu kan sibuk survei proyek di resort, kenapa tidak sekalian minta dia yang membiayai anak ini? Mata Budi terbelalak. Maya, jangan bicara seperti itu, aku tetap ayah dari anak ini. Ayah? Aku menggelengkan kepala. Ayah yang membiarkan ibunya pingsan sendirian di klinik? Ayah yang mengusir ibunya dari rumah? Ayah yang merangkul wanita lain lalu menyuruhku jangan menelepon terus-menerus? Kalau itu yang disebut ayah, anakku tidak butuh. Budi melangkah maju, mengulurkan tangan hendak memegangku. Aku minta maaf, aku salah. Aku janji mulai sekarang akan mengurusmu, mengurus anak kita. Urusan yang itu akan aku selesaikan. Beri aku kesempatan. Aku mundur selangkah. Kesempatan itu tidak tersedia seperti uang di ATM, yang bisa kamu ambil kapan saja. Aku sudah memberimu 3 tahun, dan kamu memilih untuk berkhianat. Aku meletakkan kembali hasil USG di meja, lalu membuka berkas itu. Rumah itu atas namamu. Mulai sekarang, kamu bayar sendiri cicilannya. Uang yang sudah kukeluarkan, pengacaraku yang akan mengurus untuk menuntutnya kembali. Aku tidak butuh yang lain. Kamu benar-benar mau cerai? Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Aku sudah mengirimkan gugatannya. Aku menunjuk amplop dengan stempel pos di atas rak sepatu. Pada saat itu, kehancuran tampak jelas di matanya. Semua kekuasaan yang dulu dia pikir dimilikinya hak untuk menekanku, hak untuk memaksaku membayar, hak untuk mengendalikan emosiku semuanya lenyap hanya dengan satu stempel pengadilan dan satu video di ponsel. Maya, kumohon jangan lakukan ini. Aku membuka pintu. Mulai hari ini, kita orang asing. Dan orang asing tidak perlu saling menjelaskan. Budi berdiri mematung. Aku melihat bibirnya gemetar, tangannya terkepal lalu mengendur lagi. Dia tahu betul, aku tidak lagi selemah dulu. Aku menutup pintu perlahan. Ketika pintu tertutup, suara angin di koridor terdengar seperti desisan, sisa dari pertengkaran tadi. Di dalam kamar, cahaya dari jendela menyinari lantai. Dari sepetak kegelapan perlahan menjadi terang. Aku berdiri di tengah ruangan kecil itu, tangan diletakkan di atas perut. Untuk pertama kalinya, aku merasa cahaya itu adalah milikku sendiri. Bukan milik keluarga mertua, bukan milik Budi, bukan milik siapapun. Aku menyelamatkan diriku sendiri. Aku membebaskan diriku sendiri. Dan hidupku, sejak pintu itu tertutup, tidak lagi menjadi milik siapapun selain aku dan bayi yang tumbuh di dalam rahimku. 1 tahun kemudian, pagi hari di taman selalu terasa begitu lembut. Sinar matahari merambat lembut melalui sela-sela dedaunan. Angin bertiup cukup pelan untuk membuat kain kecil penutup di kereta dorong bayi bergetar ringan.
Aku mendorong kereta bayi di sepanjang jalan setapak, mendengarkan kicau burung di atas sana dan tawa anak-anak yang bermain perosotan. Putraku terbaring di dalam, matanya yang bulat besar setengah terbuka, tangan mungilnya menggenggam ujung selimut. Setiap kali mendengar ibunya tertawa, bibirnya bergerak seolah ingin membalas. Kadang aku berpikir, hanya dalam 1 tahun, hidup bisa berubah sedemikian rupa. Setahun yang lalu, aku berdiri di kamar sewaan yang sempit, tangan masih gemetar saat menutup pintu di depan wajah Budi. Setahun yang lalu, yang kumiliki hanyalah rasa sakit, beberapa setel pakaian, seorang anak yang belum terbentuk jelas di dalam rahim, dan sebuah keputusan yang oleh semua orang dianggap nekat. Setahun yang lalu, aku adalah seorang ibu tunggal yang tidak tahu masa depannya akan seperti apa, hanya tahu harus lari dari malam-malam panjang yang penuh penghinaan dan kesepian. Dan sekarang, aku punya anakku. Aku punya sebuah apartemen kecil tapi penuh cahaya yang kusewa dan kutata sendiri setiap sudutnya. Aku punya pekerjaan yang lebih stabil dari sebelumnya, cukup untuk membawa anakku periksa rutin, cukup untuk membelikannya pakaian-pakaian lucu, cukup untuk tidak perlu menundukkan kepala di hadapan siapapun, tapi yang terpenting, aku memiliki ketenangan. Sesuatu yang selama 3 tahun pernikahan tidak pernah bisa kudapatkan bahkan untuk sesaat. Aku menghentikan kereta dorong di bawah naungan pohon, membungkuk untuk membetulkan topi kecil di kepala anakku. Aroma bayiku yang wangi susu, tangan mungilnya menyentuh tanganku seolah berkata, "Ibu sudah melakukan hal yang benar." Aku mengelus rambut tipisnya, merasakan kehangatan mengalir di dadaku, seperti sinar matahari pagi yang menyorot langsung ke hatiku. Ada malam-malam di mana aku duduk menidurkan anakku, suara napasnya yang teratur membuatku teringat banyak hal. Ingat saat aku berdiri di depan resort menatap suamiku memeluk wanita lain, ingat wajah ibu mertuaku saat meminta uang tanpa rasa malu. Ingat saat aku menekan tombol batalkan perintah bayar dengan tangan gemetar. Ingat setiap tetes air mata yang jatuh di atas surat gugatan cerai. Kenangan itu kini tidak lagi membuat hatiku sesak. Mereka hanya mengingatkanku tentang perjalanan yang telah kulalui untuk bisa sampai pada pagi yang damai ini. Seseorang pernah bertanya padaku, "Kamu menyesal tidak?" Aku tersenyum. Menyesal ada, tapi bukan karena bercerai. Aku menyesal karena sudah bertahan terlalu lama, karena membiarkan orang lain menentukan nilaiku, karena berpikir bahwa hanya dengan sedikit lagi berusaha, keluarga akan bahagia. Tapi keluarga tidak dibangun oleh satu orang yang berusaha dan satu orang yang merusak. Keluarga tidak ada ketika keheningan menggantikan cinta dan sikap meremehkan menggantikan rasa hormat. Aku mendorong kereta bayi lagi di sepanjang jalan setapak yang rindang. Orang-orang yang berlalu lalang menatapku dengan tatapan lembut, seolah aku hanyalah seorang ibu muda biasa yang sedang menikmati pagi bersama anaknya. Tidak ada yang tahu apa yang ada di belakangku, dan aku juga tidak butuh siapapun tahu. Karena yang paling kubutuhkan sekarang ada di dalam kereta dorong kecil ini. Sesosok makhluk yang membuatku sadar bahwa tidak ada satu pria pun yang pantas untuk membuatku mengorbankan kedamaian anakku. Aku menatap anakku dan tersenyum lembut. Suara hatiku bergema seperti pesan untuk para wanita yang pernah sepertiku. Jangan takut dicap meninggalkan suami. Takutlah jika anakmu tumbuh besar melihat ibunya hidup merana dalam kedinginan. Kebahagiaan bukanlah tentang mempertahankan rumah yang sudah hancur, tetapi tentang keberanian membangun sebuah sarang baru, sekecil apapun, yang penuh dengan kedamaian. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan mentari pagi memenuhi wajahku. Saat itu, aku tahu aku telah memilih jalan yang benar. Aku membungkuk, mengecup lembut kening anakku, lalu mendorong kereta bayinya lagi, melangkah dengan ringan seolah tidak pernah membawa beban masa lalu.